Saya pernah melakukan zina dan minum minuman keras. Bagaimana dengan amal ibadah yang saya lakukan saat ini dan bagaimana dengan hukum Islam tentang rajam dan potong tangan dan lain-lain? Apakah saya masih bisa berharap surganya Allah? Mohon nasihatnya Ustaz. Pertama sekali, hukum dalam Islam kisos. Potong tangan, dipenggal lehernya, potong tangan kalau mencuri, dipenggal kalau membunuh, dirajam kalau berzina. Ini berlaku bagi orang yang kepergok. Berlaku bagi orang yang kepergok. Tidak berlaku bagi orang yang antum pernah berzina 5 tahun lalu sekarang sudah taubat. Lalu antum datang kepada seorang ustaz atau kiai, saya sudah berzina, rajam saya. Bukan begitu. Makanya hadis Bukhari yang menjelaskan, seorang wanita pernah datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, saya sudah berzina dan saya hamil dari zina. Dia buat pengakuan. Apa kata Nabi SAW? Kau lagi hamil, pulanglah, melahirkan anak itu, karena anak itu nggak ada salahnya. Apa kata ulama hadis? Yang dimaksud oleh baginda Nabi SAW, pulang taubat, jangan kau kesini. Kalau tidak kepergok, udahlah, taubat, lindungi, kau berlindung di bawah naungannya Allah. Jangan, tidak ada, kita bukan seperti Katolik teman-teman yang harus pengakuan dosa disampaikan segala, lalu kemudian pasturnya kasih air suci lah kamu selesai. Dalam Islam itu, karena dalam pengakuan dosa nggak ada. Antum tutupin dosa itu. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, orang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang yang sudah Allah tutupi kesalahannya. Dia zina dari malam nih, Allah tutupi sampai pagi. Lalu dia sendiri yang mengekspos kesalahannya. Saya tadi malam, saya begini. Untuk apa? Wanita itu teman-teman pada saat sudah selesai melahirkan 9 bulan, masih kembali. Ya Rasulullah, saya sudah melahirkan. Kata Nabi SAW, susui anak ini. Masih ada waktu 2 tahun. Disuruh taubat oleh Nabi SAW, gitu kan? Pulang, habis menyusui ternyata iman dalam hatinya masih kuat. Ya Rasulullah, saya sudah menyusui, rajam saya mau disucikan. Barulah Nabi SAW mengatakan, baik, keraskan bajunya, kemudian dirajam, gitu kan? Karena dia terus meminta kepada Nabi SAW, tapi awalnya disuruh pergi, gitu kan? Lalu kemudian teman-teman sekalian yang terjadi, waktu lagi dilempar, ada seorang sahabat mengatakan, semoga Allah melaknatmu, kenapa kau berzina? Kata Nabi SAW, jangan kau laknat dia, perempuan ini, demi zat yang ubun-ubunnya Muhammad dalam genggamannya, dia telah bertaubat, kalau dibagi untuk 70 orang penduduk Madinah cukup buat mereka semua masuk surga. Luar biasa orang ini, jangan dia. Ada pernah sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya mencium seorang wanita di pinggir Madinah, asabtul mar'ah. Dalam ulama hadis mengatakan, dia mengatakan, saya sudah menciumnya, saya sudah memeluknya, tapi tidak terjadi perzinahan. Kata Nabi SAW, atusolli ma'ana, apa kau sholat bersama kami berjamaah? Kata dia, iya. Kata Nabi SAW, idhab, pergilah dari sini. Udah, artinya kau taubat, jangan ceritain ke saya, jangan buat pengakuan tuh, nggak usah. Taubat, tutupin aibmu, bertobat kepada Sang Pencipta. Karena yang kepergok ditangkap lagi zina, itu kena hukum. Kepergok lagi mencuri kena hukum, gitu. Pernah ada sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah, saya berzina, dalam hadis Bukhari semua ini. Kata Nabi SAW sambil, ini orang lagi berhadap begini, Nabi SAW alihkan ke sana. Mungkin kau hanya menciumnya. Nabi SAW alihkan dia. Mungkin kau, jangan datang ngaku sini, pergi sana taubat, gitu loh. Kata Nabi SAW, mungkin kau hanya menciumnya. Dia datang ke sini, ya Rasulullah, saya telah berzina. Nabi SAW alihkan lagi sini. Mungkin kau hanya memeluknya sambil tidak melihat wajahnya orang ini. Dia datang lagi, ya Rasulullah, saya sudah berzina. Nabi SAW balik lagi ke arah kiri. Mungkin kau hanya begini dan begitu. Dia datang, ya Rasulullah, saya meletakkan kemaluan saya di kemaluannya, saya sudah berzina, rajam saya. Dia mau sucikan dirinya. Maka dia berikan kesaksian buat dirinya. Nabi sudah alihkan, tetap dia mau. Ya sudah. Ya, dirajam. Pada saat lagi dilempar, teman-teman sekalian, ini riwayat Bukhari, lagi dilemparin, sahabat ini rupanya kesakitan, lagi dirajam, lari dia. Ada satu sahabat kejar, diamtam pakai batu, mati, karena dipukul pakai batu, dikejar kan. Kata Nabi SAW, halla taraktumu fayatubu yutubullahu alaih. Tidakkah kalian biarkan aja dia pergi, semoga saja dia taubat dan Allah terima taubatnya. Karena ini shock terapi sebenarnya kan, supaya dia tidak ulangi. Dalam Islam tidak ada teman-teman begitu orang buat ngaku penggal lehernya, ngaku potong tangannya, bukan itu. Ini memang Allah mengatakan, a'udzu minasyaitonir walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam qisas itu ada kemakmuran hidup bagi kalian, bagi orang-orang yang berakal, dan ini bagi orang yang
seperti saya jelaskan tadi teman-teman yang kepergok. Kalau orang sudah taubat, antum melakukan dosa sudah taubat, sudah antara antum dengan Allah, jangan ceritakan. Dan ulama masuk dalam bab masalah menikah, tidak dibenarkan seorang laki-laki bertanya pada istrinya atau istri bertanya pada suaminya, sebelum nikah kau pernah berzina nggak? Ini nggak boleh ditanyain dan tidak boleh dijawab. Yang ditanya nggak boleh jawab. Untuk apa? Baik kalau dia bilang iya saya pernah zina, hah? Gimana? Untuk apa nanya? Sekarang depan mata saya ini istri saya, ini suami saya, selesai. Yang saya tahu zahirnya adalah orangnya baik. Itu hukum kita. Jangan korek-korek yang kita tidak tahu, nggak usah. Nggak perlu. Nggak usah periksa-periksa HP. Ngambil tugasnya malaikat. Lah iya, Allah titip malaikat kiri kanan nggak? Yakin nggak dengan itu? Apa fungsinya? Kiraman katibin kata Allah. Tugasnya nulis. Ngontrol suami kita di mana, istri kita di mana, dia yang nulis. Dan tidak ada yang luput dari penglihatan Allah SWT. Tidak ada dosa yang luput. Jangan repot-repot kita yang sibuk hubungi siapa, bicara sama siapa, habis umur untuk itu. Saya bilang sama istri saya nggak akan periksa HP-mu. Urusan kamu dengan Allah. Saya cuma ingatkan, tapi sesuatu yang salah depan mata saya luruskan. Dan saya tentram hidup dengan cara seperti itu, gitu kan? Gak usah repot-repot, ada urusan sama Allah, kita selalu ingatkan kepada Allah SWT. Ini gak usah repot-repot, ini sekretaris dua ini luar biasa, gak tidur, gak capek. Ma yalfidhu min qaulin, kata Allah, tidak ada satu kalimat yang terlewat illa ladaihi raqibun atid, kecuali dirakib, dikontrol, diawasi, dicatat semua. Jadi gak ada sesuatu yang membuat harusnya kita melampaui batas, teman-teman sekalian. Jadi seperti itulah hukum syar'i, ya. Dan yang menjatuhkan vonis hukuman qisas hanya pemerintah setempat. Saya tutup teman-teman sekalian dengan perkataan saya. Banyak orang-orang sekarang yang sering memvonis banyaknya, oh kalau hukum qisas tidak ada, pemerintah tidak terapkan, berarti masalah togut. Togut ini berarti yang disembah selain Allah. Teman-teman sekalian, wahai anak-anak muda muslim, tenangkan pikiran, masukkan iman dalam hati. Jangan terbawa dengan arus fitnah yang terjadi. Main vonis pemerintah Indonesia ini kafir, pemerintah ini kafir, pemerintah ini kafir. Ya akhi, siapa kamu? Duduklah, ibadahlah kepada Allah, azan ke masjid, baca Quran, perbanyak ibadah, jaga mulut. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan akhir, dia cuma ucapkan yang baik, yang dia tahu dan dia tahu bermanfaat buat dia di akhirat, atau dia diam. Jangan ikut campur, nggak usah. Sekarang antum memvonis si fulan tidak benar, si fulan tidak benar. Dari mana ilmu antum tidak benar? Indonesia ini bukan negara Islam. Tapi teman-teman sekalian, berapa presiden kita? 5 atau 6 sebelumnya yang sampai sekarang Muslim atau bukan? Muslim. Salah satu syarat negara Islam pemimpinnya Muslim. Yang kedua, mayoritas masyarakat Muslim atau bukan? Tinggal yang ketiga syaratnya, terterapkannya hukum Islam, kan gitu. Baik, pertanyaan di Indonesia, apakah hukum Islam sudah diterapkan? Sudah akhi, sebagian belum. Sekarang mungkin anda tanya, ini hukum Islam belum? Bukan duduk di majelis ilmu begini. Takmir masjid, hukum Islam bukan? Azan dikumandangkan, 5 waktu sholat dikumandangkan. Kalau kita Ramadan diiklanin nggak? Baik, kalau kita pergi haji, jemaah haji pergi nggak? Pemerintah buat nggak program haji? Puasa Ramadan, zakat, ada badan zakat nasional, kita bebas. Antum sekarang buat yayasan, kumpulin zakat, sedekahkan, buka rumah anak yatim, buka pesantren. Kita punya pengajian agama, antum nikah dengan cara Islam bukan? Baik, antum cerai Islam. Ada majelis ulama enggak di Indonesia? Teman-teman sekalian, yang belum diterapkan di Indonesia apa? Pencuri potong tangan, ya? Orang berzina dirajam. Ini bagian daripada syariat, bagian, bukan totalitas syariat di situ. Harus kita tenangkan pikiran dan hati kita, teman-teman. Jangan terbawa cuma emosional dan ilmunya kurang, akhirnya kemana-mana nih, gitu kan? Ban mobil kita kalau bannya lagi kempes, tambah angin saja, jalan. Kita enggak, kempes, buang semua mobilnya. Lah iya, langsung main vonis. Teman-teman, manusia semua bisa berbuat salah, punya kekurangan, gitu kan? Tetapi kita mendoakan. Yang saya lihat adalah kita di Saudi misal contoh ya, saya karena pernah tinggal di sana, saya melihat di setiap mimbar hari Jumat, semua khatibnya pasti mendoakan agar pemimpin mereka dapat hidayah.
Bayangkan kalau kita punya, saya dapat data teman-teman di Jakarta Selatan saja, kita punya 2.200 masjid dan musola. 2.200 masjid dan musola. Ini mungkin sejumlah dengan masjid di negara-negara muslim yang lain yang kecil. Ini baru Jakarta Selatan, kita punya 5 wilayah Jakarta. Ada pusat, ada barat, ada utara, ada timur, ada selatan. Ini kalau 2.000 aja setiap wilayah kita punya 10.000 masjid. Bagaimana kalau seluruh Indonesia? Bagaimana kalau semua orang ini, ya, kalau 10.000 masjid teman-teman berarti ada 10.000 khatib. Ya. Kalau kita punya misal seluruh Indonesia anggaplah 5.000, 100.000 masjid. Semuanya mendoakan, ya Allah berikan hidayah pemimpin kami. Ya Allah berikan mereka menerapkan Al-Quran dan Sunnah. Ya Allah. Terus kita doakan kebaikan. Masa dari sekian ratus ribu orang mukmin berdoa tidak diterima sama Allah? Daripada kita main vonis, kita main salahkan, comot sana, ganti sini, vonis ini. Kehidupan apa ini gitu? Coba kembali kepada ilmu yang benar teman-teman. Sekali lagi saya mengajak anak muda muslim untuk tenangkan pikiran, jangan terbawa arus, tenangkan hati teman-teman, nuntut ilmu, perbanyak ibadah buat antum sendiri. Mati kalau datang kita nggak bisa lepas, nggak harus antum tua dulu baru meninggal dunia. Maka sibukkan pada hal yang bermanfaat. Allahu alam. Ini tentu saja saya tutup teman-teman sekalian dengan kalimat saya bukan menggurui, saya tidak pernah menyebutkan nama orang, alhamdulillah di majelis saya tidak mau memvonis siapapun salah, tapi kita kembali kepada wahyu Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ini adalah hal yang paling tepat. Coba antum kembalikan kepada ini, maka hati kita akan tenang. Oh ternyata Ibnu Abbas, oh ternyata si fulan, oh ternyata si fulan. Ini yang insya Allah akan sudah cukup buat kita. Allahu a'lam. Mohon dimaafkan kalau ada salah tentunya. Dan juga kalau ada benar pasti dari Allah. Kita berdoa kepada Allah Sang Pencipta agar seluruh amal yang pernah kita kerjakan diterima olehnya dengan kemahamurahannya, dan semoga saja semua dosa yang pernah kita kerjakan dimaafkan dan diganti pahala. Juga sisa umur kita semoga diberkahi di harta, di keluarga, di umur, dan juga pekerjaan, serta puncaknya kita diberikan oleh Allah Sang Pencipta masuk surga tanpa hisab. Dan tentu kita berharap ya Allah surga Firdausmu yang maha luas dan juga yang maha sempurna. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar Engkau menolong saudara-saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas. Ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, serta partisipasikan kami bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kami. Dan semoga dengan kemahamurahan-Mu ya Allah yang kami yakin Engkau sedang melihat kami sekarang, dan juga malaikat-Mu sedang menghadiri majelis ilmu ini, agar Engkau menyatukan kami semua di surga Firdaus-Mu tanpa hisab, di mana Engkau satukan kami di majelis ilmu yang mulia ini. Tentu selanjutnya teman-teman sekalian kita berdoa, kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mengikhlaskan niat kita, menjadikan majelis ilmu ini sebagai ilmu yang bermanfaat. Dan saya memohon ampun bila ada sesuatu yang salah kepada Allah Sang Pencipta, dan juga untuk saudara kita semua hadir di sini, dan kedua orang tua kita dan seluruh muslimin dan muslimat, agar semuanya dimaafkan kesalahan-kesalahannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, banyak orang yang tidak faham bahwasanya memberi makan dan minum itu dalam Islam adalah salah satu ya, cara untuk mendapatkan amal jariyah. Jadi banyak orang memikirkan amal jariyah itu hanya membangun bangunan, hanya membagikan Al-Quran sehingga dihafal. Intinya fisikal, bentuk materi saja atau material ya. Lebih ke masjid, lebih ke bangunan, lebih ke jalan, lebih ke sumur gitu kan. Padahal sebenarnya ada hal-hal lain yang bisa menjadi penyebab amal jariyah, di antaranya makanan dan minuman. Jadi hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Imam Ahmad, ini rahasianya di hadis ini. Kata Nabi SAW, ma wudi'a ta'amun illa wada'allahu fihi barakah. Tidak ada makanan atau minuman yang dihidangkan untuk orang lain kecuali Allah, atau dihidangkan buat diri sendiri juga masuk sebenarnya, kecuali Allah jadikan bagian dari makanan dan minuman itu berkah. Maksudnya berkah apa? Kata para ulama, dia akan berada di tubuh orang yang mengkonsumsinya selama dia masih hidup. Jadi begini, orang tua kita semua, Bapak Ibu sekalian, orang tua kita, seperti saya, orang tua saya misalnya, pada saat saya ceramah di masjid ini, saya mendapatkan pahala karena menyampaikan agama Allah, insya Allah, bila diikuti dengan keikhlasan. Semoga Allah ikhlaskan niat kita.
Orang tua saya panen pahala saya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena saya tumbuh dari ASI ibu saya dan saya tumbuh dari nafkah ayah saya. Makanan, minuman yang saya makan selama ini sehingga membantu pertumbuhan badan saya menjadi besar dan akhirnya saya bisa hidup, maka itu menjadi amal jariah. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Perbuatan apa dalam Islam yang khair? Khair ini yang baik sekali, pahalanya besar sekali, selain yang wajib, yang sunnah-sunnah aja nih. Nabi SAW tidak mengatakan perbanyaklah sholat sunnah. Kenapa? Sholat sunnah secara individual, puasa sunnah, zikir, ngaji, bukan. Karena orang ini mengatakan khair artinya yang banyak sekali pahalanya, banyak sekali manfaatnya dan ringan, sunnah. Berarti orang lain bisa merasakan. Apa jawaban Nabi SAW? Tut'imut ta'am wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Engkau memberikan makan dan minum kepada orang yang kau kenal atau kau tidak kenal. Memberi makan umumnya. Dan engkau menyebarkan salam kepada orang muslim yang kau kenal atau kau tidak kenal. Tapi saksi bahasan kita potongan awal hadis ini, di mana Nabi SAW menjadikan amal yang paling baik, besar pahalanya dalam Islam ternyata memberi makan dan minum orang lain. Kok bisa? Bukankah dalam secara akal kita, kalau kita makan dan minum kan habis gitu kan? Ternyata yang dibuang oleh tubuh itu yang tidak dibutuhkan saja. Yang jadi mohon maaf air seni kita, air kencing dan buang air besar jadi tinja itu yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, tapi yang dibutuhkan diambil, diserap, gitu kan? Dia akan menjadi bagian daripada otot-otot, urat-urat yang memang membutuhkan ya pembaharuan atau bahkan menjadi bagian daripada darah di tubuh kita dan seterusnya. Tubuh kita terdiri dari 75% air. Dan Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, waja'alna minal ma'i kulli syai' hayy." Kami jadikan dengan air itu segala sesuatu bisa hidup. Dan memang seperti itu. Manusia bisa hidup dalam sebulan tidak makan, tapi manusia nggak bisa hidup kalau sebulan nggak minum. Bukan sebulan, seminggu nggak minum. Makanya para sahabat, beberapa riwayat menyebutkan seperti Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan waktu beliau datang ke Mekah untuk mencari tahu berita tentang Nabi SAW, saking khawatirnya kalau beliau mengaku mau cari Nabi, karena semua orang yang datang dari luar Mekah mencari Nabi Muhammad SAW waktu zaman di Mekah itu digebukin atau dipukul. Dia dari suku Kifar, dia khawatir. Maka dia bilang, karena khawatir saya ditahu orang asing, saya juga kalau beli nanti retorika bahasa saya berbeda, maka saya minum air Zam-Zam. Dan selama beberapa hari dia tinggal di Mekah itu 2 minggu cari Nabi SAW, 2 minggu minum Zam-Zam nggak makan apa-apa. Dan bisa, gitu kan, minum air. Beberapa sahabat juga dalam riwayat Bukhari menjelaskan, mereka pernah tinggal di Mekah selama sebulan tidak minum kecuali air Zam-Zam. Bisa hidup. Apalagi memang Zam-Zam punya kelebihan. Ya. Zam-Zam itu kata Nabi SAW adalah makanan dan minuman yang menyehatkan dan mengenyangkan. Tapi intinya air, gitu kan, intinya air. Fungsi air banyak sekali, kan gitu. Tadi kalau kita masuk makanan dan minuman dulu, memberikan makan dan minum dalam Islam ini sangat besar pahalanya, sebagaimana saya jelaskan dan termasuk amal jariah. Di dalam Islam ada beberapa kegiatan yang kita disuruh untuk memberikan makan dan minum orang, seperti misalnya membuka puasakan orang lain dengan minum dan makan, dan dijanjikan pahala yang besar. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri sha'imin min ghairi an yanqus min ajri sha'imin syai'a. Siapa yang membuka puasakan orang lain, maka dia akan dapat pahala orang itu tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang buka puasa tadi. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memanen pahalanya 1 kota Madinah di zaman khilafah beliau dengan air. Jadi zaman khilafah beliau di akhir hidupnya, atau maaf di akhir khilafahnya beliau sempat di akhir Ramadan juga, bukan di akhir khilafah, mohon maaf, di akhir Ramadan, dia salah 1 tahun khilafahnya beliau sempat ingin membuka puasakan orang, sudah mau habis Ramadan, ingin dapat pahala. Waktu itu beliau jadi khalifah, jadi raja, diiklankanlah di Madinah
ya dia bilang pada pembantunya, gulamnya, tolong iklankan kalau saya akan buka puasakan orang. Ingin cari pahala, orang semua diiklanin. Amir Mu'minin bin Khattab mengundang buka puasa. Orang-orang pada berbondong-bondong datang. Yang undang siapa? Raja. Yang orang bayangkan ini akan ada kambing bakar, yang akan ada ini, akan ada itu, macam-macam. Raja yang undang, gitu kan. Ternyata Bapak Ibu sekalian, waktu sudah ngumpul semua jemaahnya, masyarakat depan rumah Umar menyuruh membagikan gelas-gelas yang zaman itu memang terbuat dari tanah liat. Kemudian dibagikan satu-satu dan disuruh antri di sumur, gitu kan? Karena memang mereka minumnya di sumur waktu itu, tidak ada sumber air yang lain, gitu kan? Mereka antri di sumur, lalu mereka ambil isi air masing-masing di sumur itu, antri kemudian sambil duduk. Setiap kali seseorang di antara mereka dituangkan air di gelasnya, mereka berkata, mungkin sebentar keluar kurmahnya, makanannya dan seterusnya. Begitu terdengar azan, kata Umar kepada pembantunya, sampaikan kepada seluruh muslimin, silakan berbuka puasa dengan air yang ada di tangan mereka. Maka dia pun mengatakan silakan buka puasa, dan selesai segelas air ini maka selesai buka puasanya Amir Mu'minin, gitu. Orang akhirnya bubar, tapi pada saat itu orang faham Umar bin Khattab ingin mencari pahala orang, gitu kan, ingin mencari pahala saja. Dan ini sudah saya tekankan, kalau menjelang Ramadan, Anda juga bisa ikuti pengajian saya di YouTube, ada judulnya Dahsyatnya Ramadan. Salah satunya itu kalau tiba Ramadan, ikhwah, maka maksimalkan waktu membuka puasakan orang. Apa susahnya membeli sedus air, ya, air mineral, berapa harganya? 20.000, 30.000, 20.000 rupiah kalau nggak salah ya. Air mineral gelas, isinya berapa? 40 sekian. Baik, kalau kita bagiin di masjid, satu orang minum satu gelas, kita dapat 48 pahala orang buka puasa. Nah, itu luar biasa hanya dengan 20.000 rupiah. Tapi anehnya banyak orang tidak mau amalkan. Padahal itu termasuk selain amal jariah, dapat juga pahala buka puasakan orang lain. Nabi SAW dan juga merupakan ciri para nabi-nabi, mereka itu paling senang mengikram tamunya, dan beliau menjadikan sebagai sebuah prinsip dasar dari iman kepada Allah dan hari akhir, sebagaimana beliau bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Siapa yang beriman, mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus mengikram itu, melayanin, memberikan makan dan minum, ya, mengucapkan tutur kata yang baik bagi tamunya. Intinya memberikan makan dan minum dalam Islam ditekankan sekali, karena itu juga termasuk, ya, amal ibadah, amal jariah dan amal ibadah yang akan mendapatkan pahala. Jadi ada dua sisi pahala yang didapatkan selain amal jariahnya, selama dia makan dan minum kemudian itu masih ada di dalam tubuhnya, maka berarti itu akan terus menjadi amal jariah. Kata para ulama, dia akan terus menjadi amal jariah pada saat seseorang tumbuh besar. Kayak kasus seseorang manusia tadi, orang tuanya, ayahnya carikan nafkah yang halal, ibunya kasih ASI, kemudian dia tumbuh besar dari situ. Tumbuh besar ini ternyata menjadi otot-ototnya, menjadi komponen dari tubuhnya. Kemudian dia menjadi besar, lalu dia menikah. Dari komposisi tubuhnya tadi, ternyata ada yang mengalir di sperma dia kepada anaknya. Kemudian anaknya tumbuh besar juga dari situ, dan seterusnya. Jadi amal jariah selama masih ada manusia itu. Jadi seperti itu luar biasanya gitu. Di antaranya tadi saya bilang, kita bisa mendapatkan pahala dengan buka puasakan orang. Yang kedua, mengikram orang. Mengikram ini memberikan, menyuguhkan sesuatu buat tamu, ya. Termasuk, ya, yang dianjurkan adalah sering-sering, ya, mentraktir orang lain. Ada kultum saya itu, subhanallah, saya isi salah satu pengajian di salah satu kantor di Sudirman ini, sampai saya dibisikin, Ustadz, setelah saya nonton di YouTube ceramahnya Ustadz tentang traktir, ini teman-teman semua pada berebut nih, saling traktir-traktiran gitu. Jadi nggak lagi nunggu temannya yang bayar, tapi dia yang bayar duluan. Ternyata itu amal jariah ya Ustadz ya. Oh iya, amal jariah. Kan gitu. Memberikan makan orang, bayangkan kalau dia makan dan minum dia kenyang. Kemudian ada yang jelas pasti ya, makanan minuman yang dimakan dan diminum itu pasti ada bagian yang akan menjadi komposisi tubuhnya. Nggak mungkin semua terbuang. Maka itu berarti akan jadi amal jariah. Apalagi kalau dasarnya yang kita berikan makan orang-orang yang bertakwa, orang soleh, luar biasa, makin kuat dia beribadah. Ciri Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim itu malah luar biasa ikramnya, ya. Dia suka dengan tamu, sampai-sampai kalau dihidangkan makan, cirinya beliau nggak pernah makan sendiri. Pasti habis dihidangkan makan, dibuka pintu rumahnya, siapapun lewat dipanggil makan sama dia. Syekh bin Baz hafizahullah rahimahullah, beliau sudah meninggal.
Salah satu muridnya menceritakan, beliau itu punya rumah, ya, rumahnya dia di belakang atau di samping rumahnya itu ada sebuah tempat yang kosong, pakai AC, ya dilapangkan seperti masjid inilah. Setiap hari beliau menyiapkan makan siang dan makan malam untuk 600 orang. Setiap hari. Siang itu untuk 600 orang, malam untuk 600 orang. Jadi 1200 orang yang makan setiap hari. Atau 1200 porsi lah ya. Kalau orang yang sama makan siang dan makan malam. Sampai-sampai beliau bukan mengundang ya, enggak diundang orang. Jadi awal-awalnya saja diiklanin. Jadi kalau sudah tiba waktu makan siang, yang lagi nyapu jalanan mampir, yang lagi lewat mampir, yang muridnya mampir, yang kerabatnya mampir, pokoknya mampir 600 orang. Siang malam, tiap hari sampai belum meninggal. Itu bagaimana mereka mengikramnya. Kadang-kadang kita subhanallah, makanan kita taruh di kulkas sampai rusak, nggak mau dibagi kepada orang. Pelitnya luar biasa. Kalau buahnya lagi berbuah dibungkus, nggak mau dibagi ke orang lain. Padahal sebenarnya rahasia untuk menambah berkah sesuatu benda, rezeki kita, itu diinfakkan dulu. Kata Nabi SAW di dalam hadis Bukhari, Allah SWT berfirman, ya ibna Adam, anfik alaik, wahai anak Adam, infak dulu baru saya infakkan kepadamu. Artinya baru saya bukakan rezeki itu. Kita kalau mau otomatis ya, spontan, begitu dapat makanan, ada makanan terus langsung dibagi. Dibagi langsung pada saat itu. Nih, bagi sama teman misalnya, atau kita porsinya sebagian, atau kita beli bungkus yang lain. Ini saya beli satu bungkus makanan 10.000. Beli satu bungkus yang lain khusus kasih fakir miskin. Sebagai tanda syukur terhadap makanan tadi itu. Langsung diinfakkan. Itu spontanitas, tidak berhenti rezekinya tuh.